Shazam! Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Black Adam yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya kita langsung aja esok. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. ...2600 tahun sebelum Masehi, rakyat kota Kandak diperbudak oleh seorang raja yang amat jahat. Mereka bekerja menggali gunung batu untuk mencari kristal bernama Eternium. Dengan kristal biru itu, sang raja hendak membuat mahkota berkekuatan 6 raja iblis. Ia menamakannya mahkota Sabak. Namun, bukannya mendapat hadiah ketika menemukan batu tersebut, seorang budak malah dibunuh oleh penjaga. Karena hal itu, bangkitlah amarah seorang bocah. Ia merampas batu itu dari tangan penjaga. Lalu dengan tangan terangkat, ia menyatakan kebangkitan Kandak. Karena hal itu, ia ditangkap dan dihukum mati. Tapi menjelang ajal, ia menghilang. Ia bertemu penyihir di dimensi lain. Mereka memutuskan untuk memberi kekuatan pada si bocah pemberani. Dengan kekuatan barunya, ia mendatangi istana untuk mengakhiri sang tiran. Setelah 5000 tahun berlalu, Adriana dan 3 rekannya berangkat ke puing-puing istana Kandak untuk mencari mahkota Sabak. Mereka hendak mengamankannya dari pihak jahat. Namun, kelompok militan bersenjata bernama Intergang ternyata mengikuti mereka. Salah satu rekan pun dibunuh. Karena sudah terkepung, Adriana menyerahkan diri dan mahkota Sabak kepada musuh. Tapi sambil berlutut ia membaca tulisan di lantai, yaitu mantra untuk memanggil sang legenda. Sesuai harapan, Black Adam yang berjubah hitam bangkit setelah tertidur ribuan tahun. Para musuh yang bersenjata canggih hanyalah semut kecil di hadapannya. Dengan mahkota yang sudah diamankan, Adriana dan rekan yang selamat segera kabur dari bangunan yang runtuh. Usai membantai penjahat, Black Adam menghampiri Adriana untuk melihat tuannya. Di situ ia terkena ledakan bom Eternium. Ia pun menghabisi musuh terakhir. Tapi tembakan tadi ternyata melemahkannya hingga pingsan. Setelah pertempuran yang melukainya, Adam terbangun dan disambut oleh Amon, yaitu anak Adriana. Adam sedikit terkejut melihat itu adalah kota Kandak setelah ribuan tahun berlalu. Kemudian ia pergi menembus tembok untuk melihat patung dirinya di tengah kota. Amon yang usil mencoba memancing emosi anggota Intergang karena ia ingin melihat superhero menyelamatkannya dan menghajar musuh. Benar saja, Black Adam datang menolong. Tapi tak seperti jagoan lainnya, yang satu ini tak ragu menghabisi nyawa musuh. Ketika ditembak oleh sniper, Adam melesat menangkap mereka dan membawanya ke langit. Di atas ia bingung melihat pesawat pendekar Amerika yang datang untuk menghentikannya. Ia pun menjatuhkan para penjahat. Melihat itu, Hawkman segera meluncur menyelamatkan mereka. Kemudian, Hawkman dan Dr. Fate berbincang dengan Adam, memintanya untuk menyerahkan diri, tapi tentu saja Black Adam tak mau diperintah. Pertempuran sengit pun dimulai. Cyclone ikut mengeroyok dengan kekuatan angin, tapi itu tidak cukup untuk menumbangkan Adam. Untunglah Atom Smasher datang tepat waktu dengan wujud raksasa. Ia berhasil meringkusnya. Namun, ternyata itu semua masih tidak cukup. Kekuatan pendekar Amerika tak dapat menandingi Black Adam. Rakyat Kandak pun bersorak memuji legenda mereka. Setelah pertarungan yang tak membuahkan hasil, pendekar Amerika mengajak Adam berunding secara damai. Mereka ingin Adam menyerahkan diri karena kekuatannya dapat membahayakan manusia, tapi hal itu sulit untuk diterima. Sementara itu, Amon menelpon ibunya. Ia memberitahu bahwa rekan yang bernama Ismail datang untuk merampas mahkota Sabak. Mendengar permohonan minta tolong sang ibu, Adam pun melesat cepat.
Adam sampai dalam hitungan detik dan menumpas musuh seperti biasa. Tapi Ismail menculik Amon ke bagasi motor canggih lalu kabur dari situ. Adam tak tahu motor mana yang membawa Amon, jadi ia hajar saja semuanya. Adam kemudian membawa dua musuh ke langit untuk meminta informasi secara paksa. Adam melepas mereka dari ketinggian walau musuh sudah memberitahu markasnya. Hawkman pun melesat turun menyelamatkan mereka. Karena kesal dengan metode Adam yang barbar, mereka berdua kemudian adu jotos. Lalu di tengah pertempuran, mereka tak sengaja menemukan mahkota yang disembunyikan Amon. 23 pounds of pure Eternium. Sampailah mereka di markas Intergang. Valued asset. Sang ibu menyerahkan mahkota kepada Ismail untuk membebaskan putranya, tapi si licik malah menembak Amon. Adam melesat menahan peluru, tapi Ismail menggunakan momen itu untuk memakai mahkota iblis. Adam sontak menghembus badai listrik untuk membunuh si jahat. Untunglah para pendekar sigap menyelamatkan Adriana dan Amon dari amukan Adam. Setelah hampir membunuh rekan-rekannya, Adam kemudian menerima fakta bahwa ia memang berbahaya bagi dunia ini. Ia pun memutuskan untuk menghilangkan kekuatannya. Dengan menyerahkan dirinya kepada Hawkman, ia pun mengucapkan Shazam. Setelah itu Adam dibawa ke markas rahasia pendekar di bawah laut. Ia dimasukkan ke dalam tabung air di mana ia akan tertidur selamanya. Namun, meskipun Adam sudah diamankan, Dr. Fate terus mendapat ramalan bahwa Hawkman akan mati dalam suatu pertempuran. Sekalipun begitu, Hawkman tidak gentar. Ia merasa kematian adalah medali bagi seorang pahlawan. Sepertinya hal yang ditakutkan terjadi. Ternyata justru kematian yang membuat Ismail bertemu dengan para raja iblis. Mereka memberinya kekuatan neraka jahanam untuk menguasai dunia. Kemudian Ismail bangkit dari dalam air dengan wujud iblis. Tanpa basa-basi, ia menghajar para jagoan. Setelah menjadi semakin kuat, Ismail berangkat ke istana di mana ia akan memanggil tentara neraka untuk menaklukkan dunia. Ketika para jagoan memasuki istana, Dr. Fate menghalangi mereka dengan dinding sihirnya. Ia ingin menyelamatkan Hawkman dari takdir kematian. Sekalipun tahu dirinya tak akan menang, sang dokter tak gentar menghadapi Raja Iblis. Ia menggunakan jutsu bayangan sebanyak mungkin untuk menahannya. Sementara para bayangan berjibaku, Dr. Fate membangunkan Black Adam yang tertidur via telepati. Kemudian Adam terbangun. Ia menerobos keluar dari tabung. Ia mengajar para penjaga tanpa kekuatan super. Ia pun masih harus berenang ke permukaan laut untuk bebas. Tapi di tengah perjalanan, ia kehabisan nafas dan pingsan. Sangat disayangkan Dr. Fate tak mampu menahan musuh lebih lama lagi. Ia pun mati di tangan sang iblis. Dengan tak terkalahkan, Raja Iblis kemudian duduk di tahtanya. Pilar api menjulur ke angkasa dan muncullah pasukan setan di kota Kandak. Setelah bersusah payah membela diri dari pasukan jahat, Amon mengajak rakyat untuk memanggil Black Adam. Mereka mengarahkan tangan ke langit dengan iman kepada sang jagoan. Jeritan hati mereka sampai kepada Adam yang tak sadarkan diri. Ia pun bangun dan sekali lagi ia berkata, Shazam. Raja Iblis yang sedang bertarung menjadi marah. Ia menghancurkan patung Adam dengan semburan api. Patung raksasa lalu jatuh ke kerumunan massa. Tiba-tiba batu itu melayang di udara. Black Adam sampai tepat waktu menahannya. Dengan balutan jubah barunya, Black Adam bekerja sama dengan Hawkman melawan Raja Iblis. Tiba-tiba, Hawkman terkena tinju api dan mati. Tapi itu hanya ilusi. Ternyata ia menggunakan kekuatan helm Dr. Fate. Ia pun dapat menggunakan Kage Bunshin. Dengan bantuan pasukan bayangan, Black Adam menyergap iblis dari belakang. Ia kemudian mengangkatnya ke langit dan mengakhiri pertarungan. Di akhir cerita,
para pendekar Amerika memberi salam perpisahan kepada Black Adam. Mereka mengakui Adam sebagai pahlawan pelindung bumi. I thought we made a pretty good team back there. Kemudian Adam menghancurkan tahta sumber malapetaka. Ia mengabdikan dirinya untuk melindungi kota Kahndaq. Perhaps that name is a little... Namun, himpunan pendekar Amerika masih bersikeras meminta Adam untuk menyerahkan diri, tapi Adam malah menantang balik. Akhirnya, mereka mengirim jagoan terkuatnya untuk meringkus Black Adam, yaitu Superman. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Black Adam yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya sob. Thanks for watching and see ya!